juga sering tidak connect, punya grup tapi paketannya tidak dijaga sehingga informasi tidak tersampaikan. Juga kadang anggota grup ini pasif ya Bapak Ibu, jadi ketika diberi informasi apa sudah ikut membaca tetapi tidak menindaklanjuti, tidak merespon dia, atau bahkan kadang WA grup ini sudah dimatikan bunyinya, jadi ketika datang informasi sudah numpuk berapa gitu sengaja tidak dibuka. Nah, banyak sekali kendalanya ternyata. Kemudian juga dialami banyak guru menyampaikan bahwa komunikasi menjadi tidak terbatas ini. Ya karena itu tadi dikirim lewat WA, tetapi tidak segera dibuka oleh orang tua setelah sore bahkan malam, sehingga waktunya guru beristirahat kadang masih ada WA masuk menanyakan materi, menanyakan tugas dan sebagainya, atau mengirim tugas ini tidak pada jamnya, sehingga jam kerja guru ini menjadi tidak terbatas. Padahal kita juga butuh istirahat gitu ya, tapi kadang jam-jam privasi guru ini diterjang karena banyak tugas yang diselesaikan atau komunikasi guru dengan wali siswa yang terjadi tidak pada waktu yang semestinya. Nah, permasalahan seperti ini kemudian menjadi bahan evaluasi kita. Akhirnya kita simpulkan nih di awal bulan Mei ya Pak ya waktu itu. Berarti kalau begitu daring tidak efektif dilakukan di Kabupaten Wonosobo khususnya untuk tingkat sekolah dasar. Oke, kita singkirkan sejenak, kita beralih nih, nggak usah ngomongin daring, HP-nya kita letakkan dulu, kita ambil cara luring. Nah, pada waktu itu guru mulai menempuh cara luring dengan karena waktu itu kondisi COVID juga sepertinya mulai melandai, sehingga banyak guru yang melakukan home visit atau sering disebut dengan guru keliling atau guling. Nah, ini pun bukan tanpa masalah Bapak Ibu. Nah, banyak sekali masukan nih, tidak semua siswa rumahnya ada di tepi jalan raya, kadang mereka masuk ke jalan kebun yang sempit, berliku, licin, naik turun, jalan rusak dan sebagainya. Kemudian ketika guru melakukan home visit itu juga banyak siswa yang tidak ada di rumah walaupun sudah diberitahu oleh guru, tetapi ketika guru datang wali siswa tidak ada, bahkan siswanya ikut pergi. Nah, ini bukan mengada-ada ya, betul-betul guru ini menceritakan pengalamannya seperti itu. Nah, di tengah guru bersemangat melakukan home visit ya, ternyata kondisi COVID meningkat sehingga guling tidak bisa lagi dilakukan oleh Bapak Ibu. Karena tadi unsur keselamatan harus tetap menjadi unsur yang utama. Nah, akhirnya Bapak Ibu menempuh cara kurir ya, dengan mendistribusikan tugas-tugas melalui pos-pos perwakilan di setiap kelompok, di setiap RT begitu. Dan ini pun juga ada kendalanya karena distribusi juga kadang lambat. Pakai sistem jemput bola. Nah, wali siswa datang ke sekolah, mengambil, minggu berikutnya mengumpulkan dan mengambil lagi, tetapi banyak juga guru yang menyampaikan ketidakdisiplinan siswa atau wali siswa dalam mengambil dan mengumpulkan tugas. Nah, permasalahan yang selanjutnya, guru menyampaikan beban pekerjaan justru bertambah banyak, menyiapkan materi dan panduan belajar, mengoreksi tugas dan sebagainya. Nah, ini banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh guru.
Namun ternyata tidak hanya guru Bapak Ibu yang mengalami permasalahan atau kendala, siswa pun lebih parah nih, banyak sekali permasalahan yang ada pada siswa. Antara lain sulit konsentrasi ya. Siswa belajar di rumah itu tentunya lebih banyak gangguannya, baik dari teman, dari adik, kemudian dari berbagai macam pilihan tayangan di televisi, game dan sebagainya. Karena memang mereka dunianya adalah dunia bermain. Ketika baru mau membuka buku, adiknya mengganggu, temannya datang dan sebagainya. Ini sulit konsentrasi. Kemudian merasa kesulitan memahami materi karena tidak ada yang menjelaskan secara rinci. Ya, kemudian merasa tugas dari guru terlalu berat. Nah, ini dirasakan oleh banyak siswa. Bapak Ibu sendiri juga merasakan ketika siswa dilaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah itu materi yang sama diterangkan sekali, dua kali, diulang-ulang sampai temannya istirahat, dia harus diterangkan lagi secara individual. Itu saja kadang hasilnya belum maksimal ya Bapak Ibu. Apalagi sekarang nih hanya diberi tugas, diberi panduan belajar yang mungkin kadang siswa juga tidak didampingi oleh orang tua sehingga mereka merasa sulit. Nah, mereka juga merasa tugas dari guru terlalu berat, seperti tadi disampaikan oleh Pak Kabid. Tugasnya banyak nih, setiap hari ada beberapa tugas yang dikumpulkan jadi 1 minggu. Dan ketika memberikan tugas itu kepada wali siswa atau kepada siswa sudah terkemas di dalam stop map, ya, itu tanpa penjelasan apapun sehingga siswa kesulitan melaksanakan pembelajaran di rumah. Nah, akhirnya apa? Kadang tugas itu tidak dikerjakan sendiri. Nah, hal-hal semacam ini menyebabkan karakter siswa menurun. Contohnya ketika disuruh belajar di rumah, siswa menjadi sulit untuk diatur, tidak disiplin, membantah dan sebagainya. Ada beberapa guru yang menyampaikan juga ketika mulai berkeliling ternyata siswanya belum bangun. Wali siswa juga menyampaikan bahwa ketika diajari anaknya sulit sekali, manutnya cuma sama bu guru. Nah ini, jadi karakter mereka menjadi menurun karena kondisi yang semacam ini. Selain itu, tidak tepat waktu dalam mengakses dan mengumpulkan tugas. Tadi sudah saya sampaikan di depan ya, kadang diberi waktu 1 minggu, nanti Senin atau Sabtu siang mengumpulkan tugas sambil mengambil tugas untuk minggu berikutnya. Ditunggu-tunggu oleh gurunya sampai sore belum juga datang. Nah, banyak ini terjadi seperti itu. Kemudian juga sulit ini ditemui ketika tugasnya telat, terus guru berusaha mencari, tapi begitu sudah kelihatan anaknya malah lari. Nah, ketika dihubungi lewat WA, lewat telepon juga sulit. Ini tidak sedikit terjadi ya Bapak Ibu. Nah, kendala yang lain, banyak siswa yang tinggal tidak bersama orang tuanya. Ada yang ikut neneknya, yang mungkin sudah sepuh, yang tidak begitu sama sekali tidak paham pembelajaran. Nah, ini menyebabkan kendala tersendiri. Nah, kondisi yang semacam ini menyebabkan juga siswa merasa sangat bosan. Nah, kalau sudah bosan namanya anak, pasti dia mencari penawar kebosanannya itu dengan banyak bermain, ya. Ditinggal kerja oleh orang tuanya sehingga tidak terkendali. Nah, itu yang dari siswa. Dari orang tua juga banyak kendala, Bapak Ibu. Kesibukan kerja tidak mampu mendampingi siswa belajar.
Nah, karena kebanyakan tidak di kota, tidak di pedesaan, itu banyak sekali keluarga yang bekerja, suami istri semua bekerja di luar rumah. Pulangnya kadang sore. Anak-anak hanya dengan pembantu atau dengan